di sini saya akan menjelaskan tentang metode progresif genetis. Nah, metode progresif genetis ini merupakan salah satu pendekatan dalam Perjanjian Lama yang menekankan tentang Alkitab sebagai pernyataan Allah atau pewahyuan Allah yang berkembang secara bertahap atau historis. Di sini saya akan membahas tentang dua tokoh yang cukup berpengaruh dalam metode progresif ini. Tokoh yang pertama ialah Kester Kaleman. Jadi Kester ini membagi karyanya menjadi 3 bagian, yaitu bagian yang pertama membahas tentang pernyataan Allah dalam penciptaan dan kejatuhan manusia serta sejarah dari kisah Abraham hingga ke Musa. Terus bagian yang kedua dia membahas tentang kenabian dan juga masa Assyria sehingga zaman pembuangan. Sedangkan bagian yang ketiga, Leman membahas tentang teologi hagiograf dari urutan Mazmur sampai Ayub. Namun dalam perjalanannya struktur kanonik bertentangan dengan metode genetis yang hanya menekankan tentang perkembangan historis. Jadi metode ini dianggap tidak berhasil. Kita akan masuk pada tokoh yang kedua, yaitu R.E. Clemens. R.E. Clemens ini menekankan pentingnya kanon Ibrani dalam memahami teologi PL. Clemens ini berpendapat bahwa kanon memiliki otoritas dan membentuk inti dari teologi PL. Ia juga menolak pendekatan yang hanya memfokuskan pada perkembangan historis karena bagi Clemens, pendekatan yang demikian mengabaikan kesatuan dan tema-tema lain dalam Perjanjian Lama seperti kitab-kitab hikmat. Namun sekalipun demikian, metode ini juga memiliki kelemahan dan juga kelebihan. Kelebihan yang pertama ialah metode ini berfokus pada perkembangan historis, di mana pendekatan ini menekankan perkembangan atau pernyataan Allah dengan menunjukkan bagaimana Allah menyingkapi dirinya melalui berbagai perjanjian dalam sejarah Israel. Sedangkan kelemahannya adalah struktur kanonik dengan metode genetis sangat bertentangan, di mana metode genetis lebih menekankan tentang perkembangan historis karena di dalam kanon tidak memberikan bukti adanya suatu perkembangan yang konsisten. Nah, contoh dari metode progresif genetis ini, ketika kita berbicara tentang konsep Allah dalam cerita Nuh, kita melihat Allah itu sebagai Allah yang kejam dan menghukum manusia dengan otoriter. Namun, seiring berjalannya waktu, ketika kita membaca atau melihat sejarah bangsa Israel, maka kita akan memunculkan suatu konsep tentang Allah yang awalnya Allah itu kejam menjadi Allah yang penuh kasih. Jadi kesimpulannya adalah metode progresif ini merupakan salah satu pendekatan dalam Perjanjian Lama yang menekankan tentang perkembangan historis.